Ini yang akhirnya melahirkan Bina 11 itu Bang ya. Dari gerakan pertanian itu akhirnya memunculkan Bina 11 gitu. Cikal bakalnya mulai tangganya mulai salah satu dari itu kali Wan. Iya, dari dan tempat inilah cikal bakal tempat inilah. Nah, gimana bisa lahir Bina 11? Ini kan setahu saya ketuanya hari ini Yohan ya. Nah, Bina 11. Nah, karena saya udah dipecat Mas. Nah, saya ingin nanya kalian gimana kok bisa muncul Bina 11 itu? Apa perbedaan Bina 11 dengan benih gitu? Kenapa nggak pakai benih aja lah untuk menjalankan ini? Kenapa biar harus repot gitu ya? Kenapa harus ada Bina 11 gitu? Gimana? Bagian Bina 11 nih terbentuk nih karena gimana? Biar bisa lebih fokus aja sih sebenarnya Mas. Lebih fokus untuk ke pertanian karena kami di sini di Bina 11 ini fokusnya kami itu di bidang pertanian, khususnya kami itu fokusnya di bidang pertanian ini, petani muda. Bina 11 ini kan apa ya, bisa disebut kayak anaknya dari benih gitu. Anak benih gitu. Benih ini udah punya anak berarti ya. Jadi dampingannya kali ya. pendamping. Karena benih ini kan ruang lingkupnya terlalu luas. Kenapa kita nggak pakai benih? Karena benih ini pertama ruang lingkupnya terlalu luas di situ kan. Tadi yang udah kita bahas, dijelaskan Om ini kan. Menurut kita kalau kita pakai benih akan terlalu sulit. Nanti akan banyak konflik-konflik yang tidak perlu tuh bisa masuk di situ. Jadi kita kurang fokus. Jadi kami berdua nih memutuskan lah kan waktu itu di awal tahun 2020 gitu untuk coba kita buat satu komunitas kecil gitu yang fokus di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian muda gitu kan. Kami bentuklah Bina 11 nih kan. Nama Bina 11 tuh muncul karena ada ya paham lah. Iya. Saya paham. Yang nontonnya belum tentu paham. Butuh dijelaskan nih kenapa. Sama ini apa kru kameranya. Kameramen kan belum tentu paham Bina 11 ini apa. Nanti dia dapat informasi yang tidak utuh. Itu penyampaian nanti bergeser lagi karena ada sedikit campur-campur politiknya lah pada akhir-akhir tahun 2019 gitu kan, pas itu nomor urut 11 kan. Dan kenapa kami juga ngambil nama Bina 11 itu karena sesuai dengan apa yang dijalankan pertama kali di dalam politik itu. Kami itu sebenarnya melanjutkan visi misi dari politik itu pada nomor urut 11 itu. Pada masa itu. Ya. Intinya kan karena di situ enggak jadi kan. Jadi Bina 11 inilah bentuk nyata dari visi misi itu. Inilah dia bentuk nyatanya. Yang walaupun tidak bisa diwujudkan di dalam politik, tapi kami terus bergerak, kami tidak berhenti di situ kan. Sebenarnya saya sebagai ketua Bina 11 ini baru di bulan Agustus baru resmi jadi ketua kan. Ketua sebelumnya siapa? Ini karena terlalu banyak ketua. Karena sudah dipecat kan. Udah dipecat nih. Umurnya sudah tidak cukup lagi untuk berada di untuk menjadi ketua karena ini kan fokusnya untuk anak muda. Jadi umur sudah tidak bisa lagi. Jadi bergantilah kita regenerasi kan. Saya di sini karena kebetulan juga saya berada di sini, jadi diskusinya lebih terkawal berjalannya Bina 11 nih. Sampai saat ini kita sudah mulai bergerak ke beberapa lokasi, beberapa desa. Kita udah mulai pendampingan, peningkatan kapasitas. Itu sih 6 desa ya? 6 desa yang udah kita dampingi. Iya, berarti kan balik lagi dengan yang awal ya Bang. Ketika melakukan sesuatu kita tidak bisa melepaskan diri dengan politik ya. Dan tadi kan masih agak ragu-ragu nih Bang Iwan mengatakan siapa dia? Asal muasal Bina 11 ini. Mungkin sedikit saya perjelas lah, karena sedikit banyak akan jadi pertanyaan akan jadi pertanyaan, dan sedikit banyak saya tahu lah tentang ikut dalam berkecimpung dalam itu sedikit lah dulu. Dalam situasi itu. Jadi Bang Toy ini dulu sempat
mencalonkan, atau mungkin Bang Toy sendiri lah yang menceritakan kenapa bisa muncul Bina 11 gitu, diceritakan secara gamblang gitu lah Bang. Daripada saya yang menceritakan, ada tokohnya sendiri kan. 2019 pernah ikut dalam pemilihan legislatif. Karena kita memang, tapi kita waktu itu tidak ada bawa nama komunitas, dan berkata memang kita terlibat aktif. Jadi waktu itu singkat cerita, mungkin belum beruntung kali ya. Tapi yang ada dalam pikiran saya satu aja. Apa yang udah kami ucapkan, kami harus coba untuk memulai untuk mempertanggungjawabkannya. Karena memang konsentrasi salah satu waktu itu memang di pertanian, kerap dan sebagainya. Dan lebih mendasar lagi, memang waktu itu kita memang mencoba mencari jalan untuk memberi ruang buat generasi milenial, bahwa kita ini punya ruang loh gitu. Tapi berjalannya waktu kan ya itulah demokrasi. Ya bisa dikatakan kan sebenarnya idealisme Bang Toy ketika dulu maju menjadi anggota dewan adalah memiliki idealisme pendampingan kan, mendampingi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat lah. Waktu itu bahasa kasarnya kan seperti itu. Dan ketika kampanye Bang Toy sedikit banyak mengatakan lah sesuatu, berjanji satu dua janji kepada masyarakat, dan nasib berkata lain gitu. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan, dan janji-janji itu tetap harus dilakukan, mendampingi masyarakat itu. Jadi ini ngomongnya kan agak ragu-ragu semua nih dari tadi saya dengar. Jadi saya perjelas seperti itu. Nah, ini sebenarnya idealisme yang menarik gitu. Saya jarang atau mungkin informasi saya aja atau pengetahuan saya saja yang sedikit, jarang mengetahui anggota dewan yang memiliki komitmen seperti ini gitu. Ketika calon anggota dewan. Calon anggota dewan. Nanti salah persepsi. Ketika sudah berjanji sesuatu terhadap masyarakat dan bertanggung jawab, bahkan ketika Bang Toy tidak berhasil pun masih berusaha menepati janji itu dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat itu. Akhirnya muncullah Bina 11. Kenapa namanya Bina 11? Ya karena Bang Toy dulu nomor urut 11. Nah, dan di situ melakukan pembinaan, akhirnya diberi namalah Bina 11. Seperti itu sejarahnya Bina 11, para sahabat laman inspirasi. Nah, tadi saya dengar udah ada 6 desa yang dibina. Desa mana aja itu Bang? Itu kita ada di Sidomulyo. Sebenarnya bukan 6 desa sebenarnya, lebih ke titik sih kalau kita nyebutnya. Titik lokasi itu ada di Sidomulyo 1, itu di tempatnya Bang Boy. Ada di SMK Bina Kusuma, itu kita pecah menjadi 2 dengan di RPH, jadi ada 3. Di Kompas Raya itu ada 1, di Keninjal ada 1. Di sini juga kita mau 1. Kita di sini kita pecah juga dengan di Bemban. Ini kegiatan awal Bina 11 melakukan pembinaan ini, ataukah sebelumnya udah ada gerakan-gerakan lain gitu Bang yang dilakukan oleh Bina 11 selain membina kelompok tani kan yang mereka yang ada di sana? Apakah udah ada gerakan-gerakan lain yang dilakukan? Sebenarnya sih sebelum ini kita udah ada sih gerakan diskusi aja sih. Gerakan diskusi mungkin kecil-kecil kita waktu itu diskusi ke Kampung Baru kita kan, untuk ke anak mudanya sasarannya kita diskusi kecil tentang menggali potensi mereka di sana gimana. Kita udah coba juga sih Mas. Berarti sudah ada sudah ada melakukan pembinaan itu, ada komunikasi dengan dengan masyarakat desa seperti Kampung Baru. Saya juga sedikit tahu tentang Kampung Baru, komunitas apa namanya di sana? Akar tumbang. Akar cinta. Akar tunggang. Iya, itu. Nah, itu masih berlanjut enggak Bang sama Akar Tunggang atau gimana? Karena waktu itu mereka memang belum siap sih. Tapi dari sisi personal mereka mulai bergerak. Udah ada gerakan-gerakan gitu dari mereka. Salah satunya cabai itu kan ya. Cabai. Karena gini Mas, kalau kita berbicara anak muda nih agak sedikit sulit lah.
dengan kita bicara dengan orang-orang petani yang udah pengalaman, yang udah pernah merasakan hasilnya. Ya, betul. Ketika kita menggerakkan pemuda nih, kita harus mulai itu dari pemuda, dari pola pikirnya dulu. Kita harus bisa mengubah pola pikirnya, mindsetnya, mentalnya, karena di situ itulah hal yang paling penting. Karena kalau mentalnya tidak kita genjot, mereka akan mudah nyerah. Ya. Karena budaya kita sekarang ya, pada saat ini anak-anak muda kita udah terbiasa kayak main gadget, kerja tuh yang rapi, kata orang, yang generasi bersih. Ini generasi cybernetic. Cybernetic semuanya tuh udah canggih lah gitu. Ketika kita berbicara tentang pertanian, mungkin mereka berpikir tentang megang cangkul, panas-panasan. Padahal kita di sini udah pakai traktor. Hari gini. Mungkin mindsetnya, pola pikirnya yang agak sedikit sulit sih. Itu sih menjadi tantangan kami sebenarnya untuk ke anak muda. Nah ini kan kalau Bina 11 sendiri kan tadi fokusnya ke anak muda gitu. Nah sedangkan yang barusan dikatakan Yohan, untuk merubah mindset anak muda itu sangat susah sekali. Nah ini gimana pergerakan Bina 11 dengan dua data ini? Ini kan bisa dikatakan dua data ya. Fokusnya adalah untuk anak muda, tapi anak mudanya sendiri agak sulit untuk dibina, itu gimana? Kita untuk saat ini kita mulai memberikan ini sih dulu Mas, kayak pemantik. Kita memberikan contoh, kita melakukan diskusi-diskusi. Misalnya kita kan punya 6 titik nih. Misalnya kita melakukan pertemuan untuk percontohan tuh, kita panggil juga kawan-kawan yang muda, anak-anak muda, untuk ngelihat gimana sih diskusinya, gimana sih progres kerjanya. Untuk awal ini sih kita lebih ke tahap penyadaran dulu sih sebenarnya. Penyadaran untuk ngasihkan contoh sih. Ini loh hasilnya loh dari hasil pertanian ini. Kan karena anak muda zaman sekarang kan banyak yang berpikir kan tidak ada hasil orang bertani itu. Ngapain panas-panas. Nah, kita karena kita ada tahap, kita kan 4 itu kan. Penyadaran, penumbuhan, pengembangan, kemandirian. Nah, sekarang ini kita masih tahap penyadaran dulu untuk anak muda masih dalam tahapnya, dan masih ada 5 tahapan lagi ya yang butuh di, dan 3 apa kalau boleh ditambah 1, keberlanjutan. Wah, itu yang penting. Kita tuh sekarang butuh keberlanjutan, dan itu adalah gerakan dunia untuk kebaikan kita bersama. Dan kebetulan juga Mas, kita kan emang bekerja sama lah sama kementerian kan, khususnya untuk ini membangkitkan semangat anak muda ini lewat program PWMP dari kementerian, itu program wirausaha muda pertanian. Kita disupport juga dari pertanian. Luar biasa ya, berarti Bina 11 umurnya baru setahun ya. Tahun kedua ya. Berjalan tahun kedua udah dapat kerjasama dari kementerian, tuh kan gerakan yang sangat luar biasa, dan kayaknya gerakannya ndak aji mumpung ya. Balitbang ya? Balitbang. Balai Penelitian dan Pengembangan di Magelang. Jadi kawan-kawan sekarang ternyata lebih hebat dari kita yang senior Mas. Karena mereka udah komunikasinya dengan rektor, dengan dosen, karena memang dibimbing, didampingi. Maka saya bilang kawan-kawan, waduh, kalau zaman kita dulu nyari yang kayak gitu tuh susah. Rezekinya milenial. Benih hanya sanggup bekerja sama dengan bupati, dia dengan kementerian. Bina 11 dengan kementerian, memang luar biasa. Tapi kan itu tidak jauh dari proses yang panjang, proses 11 itu dulu kan. Dan mungkin ketika proses 11 itu dulu gagal, dan hadiahnya dikasih di Bina 11 ini, mungkin bisa dikatakan seperti itulah ya. Setuju. Nah, oke.